Smash lengkap dengan aksi panggungnya seolah mengembalikan tren boyband yang di Indonesia sempat mewabah beberapa waktu lalu lewat boyband Korea. Tapi apa yang membuat Smash menyita perhatian dari penikmat musik? Mengapa mereka bisa muncul dan seolah mengembalikan tren boyband di Indonesia? Lantas benarkah Smash sendiri meniru Suju, boyband Korea yang saat ini sedang merajai musik di negeri gingseng itu? Pesona dan sihir Smash, boyband asal Bandung yang menjadi rising star telah menjadi demam yang tak terbantahkan. Datang tiba-tiba 7 personel Smash yang memperkenalkan diri dengan single berjudul I Help You langsung mendapat tempat di hati para penggemarnya, terutama gadis-gadis ABG. Kehadiran kelompok vokal yang berdiri sejak 10 April 2010 ini seolah mengingatkan para penikmat musik pada era kejayaan boyband di masa silam. Format itulah yang membuat Smash mampu mencipta pasar sendiri dalam industri musik yang semakin sesak oleh format full band. Digawangi masing-masing oleh Reza Anugrah, Rangga Dewa Mula Soekarta, Bisma Karisma, Handi Morgan Winata, M. Ilham Rauzi, Rafael Landry Tanuberata, dan Diki Muhammad Masukya, Smash adalah akronim dari 7 Men and 7 Heroes. Dan kini, Smash semakin digandrungi saja. Karena Smash itu kesannya anak muda, energik, dan dinamis. Terus Smash itu sendiri merupakan sebuah singkatan dari 7 Men and 7 Heroes. Heroes di sini artinya kita pengen menginspirasi anak muda untuk berbuat hal yang positif. Seneng ya pasti ya, kita seneng. Alhamdulillah, syukur. Mungkin karena lagi redupnya dunia boyband ya, sekarang udah banyak band-band yang bagus gitu. Jadi boyband udah jarang banget, bahkan nggak ada kali ya di 2011-2010 ini ya. Makanya kita pengen mengusung boyband lagi gitu, biar ramai lagi industri musik Indonesia. Lahir dengan menggetarkan publik membuat Smash tak ubahnya kejutan.
Mereka muncul membawa warna yang berbeda meski tidak bisa disebut baru, karena tren boyband seperti ini pernah melanda musik Indonesia beberapa tahun lalu. Kehadiran Smash semakin menarik karena fenomena boyband sedang mengguncang musik Korea yang menjadi kiblat anak-anak Smash. Itulah sebabnya 7 pemuda Bandung ini dianggap penjiplak soju, boyband Korea yang kini sedang merajai panggung musik negeri ginseng itu. Kita lebih mengusung konsep genrenya pop dance ya, dan konsep kita kalau perform biasanya lebih full dance dan full vokal gitu, nyanyi. Itu sih yang mungkin membedakan, dan suara kita yang beda-beda. Kayak saya serak-serak becek, ya mungkin gara-gara Korea juga ini ya full dance juga gitu. Jadi terkesannya kita niru gitu. Padahal di Amerika juga kan ada kan yang full dance kayak gitu-gitu gitu. Karena Korean Wave sih sebenarnya ya. Iya, Smash itu memang muncul ketika banyak di antara penggemar musik di Indonesia itu mengkonsumsi boyband asal Korea gitu. Kebetulan di Korea juga ada sebuah boyband yang namanya Smash gitu. Walaupun anak Smash ngakunya tidak nyontek dari situ, ya terserah gitu ya. Tapi yang jelas ketika kita melihat Smash ini memang sangat kuat pengaruh dari boyband Korea ini gitu ya. Mereka nari ya, banyak nari-nari ya, agak-agak kayak suju gitu ya. Dan itu sih lagi in banget sekarang. Mungkin kalau menurut gue kenapa dia pendatang baru tiba-tiba langsung melonjak itu karena satu dia punya konsep yang beda gitu. Walaupun katanya orang-orang juga gitu, seperti ada yang bilang itu seperti menjiplak band-band Korea gitu kan. Cuman ya mungkin dia memang mau konsepnya konsep Korea, kayak misalnya kan ada juga yang konsepnya Jepang. Kalau ini konsepnya Korea. Format boyband dengan wajah-wajah tampan dan pintar menari agaknya memang menjadi nilai jual Smash, meski pada akhirnya dianggap tidak orisinil karena mengikuti tren boyband gaya Korea. Format boyband yang terasa berbeda semakin sempurna dengan konsep full dance yang memang menjadi dasar kekuatan anak-anak Smash. Dari 7 personil, nyatanya hanya 1 yang tidak memiliki latar sebagai dancer. Toh dengan latihan yang intens, seiring dengan waktu, kini mereka pun memiliki kemampuan yang setara. Sebelum gabung di Smash kan emang nggak ada basic dance kan. Jadi ya berkat bantuan teman-teman Smash, kakak-kakak dan adik-adik ini juga bantuan koreografer, juga banyak nonton video dari luar buat inspirasi. Jadi ya udah mulai bisa ngikutin mereka sih. Dia kan baru untuk di dunia tari gitu, dan dia tergolong orang yang cepat tanggap gitu di dance-nya gitu. Karena emang ya maksudnya kita udah ngambil langkah untuk jadi boyband, ya kita harus siap menerima respon apapun di kedepannya gitu. Memang siapa bilang jadi boyband itu enak. Ya maksudnya banyak juga gitu rintangan. Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. You know me so well. Meski sebagai pendatang baru, Smash mampu langsung membuat demam di kalangan gadis ABG. Seolah ada tawaran warna baru yang dibawa 7 pemuda Bandung yang sedang hits dengan single berjudul I Heard You itu. Dan kini, demam Smash telah membawa para personilnya sebagai idola dengan popularitas yang terus kian melambung. Lantas apa dampak yang kini mereka rasakan setelah menjadi selebriti? Apa saja rencana besar yang mereka siapkan setelah memetik popularitas sebagai musisi? Benarkah karir layar lebar pun kini sudah menanti?